Kepada yang terhormat, pembahas satu saya Profesor Dr. Nyoman Dandas, pembahas dua saya Dr. Ketut Gading MPSI, sedangkan Profesor Dr. Ketut Darsana, pembahas saya sekaligus pembimbing satu saya, sedangkan Dr. Kadek Suranata MPD Kons, pembahas 4 saya selaku pembimbing 2 saya. Pada kesempatan ini saya Yuslian Nanggongan bersama dengan NIM 1611011017 akan menjelaskan mengenai proposal saya. Dengan proposal saya dengan judul efektivitas konseling kognitif behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan self heteroseksual. Oke, saya jelaskan mengenai pendahuluannya. Yang pertama itu adalah manusia terlahir sebagai makhluk individu dan sosial, di mana terjadinya antara interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Jadi di mana self heteroseksual itu di mana seseorang itu mampu untuk berdekatan dengan teman lawan jenisnya. Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa di sekolah menunjukkan karakteristik bergaul dengan lawan jenis, saya lihat sebatas 5%, sedangkan memberikan kasih sayang terhadap lawan jenis itu adalah 4%, sedangkan mampu memberikan kasih sayang terhadap lawan jenisnya dan serta mampu untuk memberikan perhatian terhadap lawan jenis itu sekitar 74%. Sedangkan sebaliknya, jika siswa yang bergaul hanya dengan sesama jenisnya itu sekitar 7%, sedangkan yang jarang berkomunikasi itu adalah 8%, sedangkan yang acuh tak acuh itu adalah 9%. Untuk dapat mengintervensi fenomena tersebut dilakukan dengan pendekatan bimbingan dan konseling karena memiliki konsep langkah-langkah, prosedur, dan memiliki teknik untuk mengintervensi. Maka dari itu saya menggunakan teknik saya menggunakan judul ini, efektivitas konseling CBT dengan teknik modeling untuk meningkatkan self heteroseksual. Ada 6. Yang pertama itu adalah apakah pengaruh konseling CBT teknik modeling efektif untuk meningkatkan self heteroseksual siswa di kelas 10 OTKP di SMK Negeri 1 Singaraja. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan skor pretest kelompok eksperimen sebelum treatment dengan skor dan skor post-test kelompok eksperimen setelah treatment. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan skor pretest kelompok kontrol dengan post kelompok kontrol tanpa eksperimen. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan skor post-test kelompok eksperimen setelah treatment dengan post-test kelompok kontrol tanpa treatment. Yang kelima, apakah terdapat skor post-test eksperimen setelah treatment dengan skor evaluasi 1. Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan skor post-test eksperimen setelah treatment dengan skor evaluasi 2. Sekarang saya menjelaskan mengenai landasan teorinya. Teorinya yang pertama adalah konseling CBT. Konseling CBT merupakan suatu teori yang menghubungkan antara kognitif dengan behavior, yang mana perilaku yang nampak pada diri individu saat ini itu berdasarkan dari kognitifnya sendiri. Sedangkan teknik modeling itu adalah merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik dengan digunakan model sebagai medianya. Sedangkan self heteroseksual, menurut Darsana, self heteroseksual adalah kebutuhan seseorang untuk mampu bergaul dengan lawan jenis dan mampu berdekatan dengan lawan jenis. Oke. Adapun indikatornya. Yang pertama indikator mampu bergaul dengan lawan jenis, mampu memberikan kasih sayang terhadap lawan jenis, dan mampu memberikan perhatian terhadap lawan jenisnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir. Dalam meningkatkan self heteroseksual yang rendah,
digunakanlah teori CBT yang mana mampu menghubungkan suatu kognitif dengan behavioral dengan kognitifnya, sebagai sumbernya adalah kognitif, yang mana berarti sifat dari seseorang tersebut berdasarkan pengaruh dari kognitif dari seseorang tersebut, dengan dibantu dengan teknik modeling yang digunakan sebagai model, yang digunakan media sebagai modelnya. Yang ketiga itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian RCT, Randomized Control Trial. Ini merupakan rancangan penelitian yang akan saya gunakan. Sekarang populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan itu seluruh jumlah keseluruhan kelas 10 di SMK Negeri 1 Singaraja yang berlokasi di Jalan Pramuka. Dengan total jumlah kelas 10 itu sebanyak 446 siswa. Sampel yang digunakan itu adalah sampel kelas random sampling, yang dimana akan melakukan pengacakan antar kelas. Yang saya jatuhkan dan yang saya tentukan sebagai sampel saya itu ada kelas 10 OTKPA sebagai kelas eksperimen saya, sedangkan kelas BDPMA sebagai kelas kontrol saya. Terakhir ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang pertama ada persiapan penelitian. Yang pertama itu adalah mengurus izin penelitian ke sekolah, menyusun instrumen, uji coba instrumen, melakukan observasi dan menyiapkan RPBK. Yang kedua itu adalah pelaksanaan penelitian. Saya akan menerapkan pemberian pretest. Pertama adalah pretest, yang kedua adalah treatment, yang ketiga itu ada post test, yang mana post test selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh follow up 1 maupun follow up 2 sampai follow up selanjutnya. Baik, demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.